kita akan bahas bagaimana cara pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi kalau ini ada sebuah cermin cekung, kita sudah tahu bahwa sinar itu bisa datang dari segala arah. Misalnya sinar datang dari sini, maka cara pemantulannya adalah tarik sebuah garis normal, kemudian sudut datang sama sudut pantul, dan kita gambarkan pemantulannya. Kemudian jika misalnya sinar datang dari sini, kita tarik garis normal, ini sudutnya, sudut datang sama sudut pantul, dan kita gambarkan pemantulannya. Tapi untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung, itu kita cukup membutuhkan 3 sinar istimewa. 3 sinar istimewa apakah itu? Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi kalau ada sebuah sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Kalau masih ingat, ini adalah garis ini adalah sumbu utama. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan menuju titik fokus. Ini adalah sinar istimewa yang pertama. Kemudian sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang datang melalui titik fokus. Melalui titik fokus menuju ke cermin. Itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini adalah kebalikan dari sinar istimewa yang pertama. Ini adalah sinar istimewa yang kedua. Kemudian sinar istimewa yang ketiga adalah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau M, menuju ke cermin cekung, akan dipantulkan kembali ke titik M itu juga. Jadi ini adalah 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk lebih detail bagaimana ketiga sinar ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan bayangan pada cermin cekung, akan saya jelaskan lebih detail nantinya. Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa ini cermin cekung. Nah, ini adalah bagian depan cermin. Ini bagian depan cermin. Kemudian ini adalah bagian belakangnya. Bagian belakang cermin. Ini kita beri nama, misalnya ini adalah dari M ke belakang. Harusnya M ke depan kita katakan. Dari M ke depan itu adalah kita namakan ruang 3. Ruang 3. Kemudian ruang di antara M dan F itu kita beri nama ruang 2. Saya akan jelaskan kenapa kita memberi nama. Itu akan memudahkan kita dalam memahami pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Kemudian di antara O dan F itu kita namakan ruang 1. Jadi pada bagian depan cermin cekung ini kita tahu itu ada ruang 1 antara O dan F, kemudian ruang 2 antara M dan F, dan ruang 3 itu di depan M. Kemudian ruang di belakang ini, ruang di belakang cermin cekung itu adalah ruang 4. Ruang 4. Jadi pada cermin cekung, jadi ini adalah sebuah cermin cekung. Pada cermin cekung, benda itu kita letakkan, benda kita letakkan di bagian depan cermin, karena nggak mungkin benda kita letakkan di bagian belakang cermin. Benda kita letakkan di depan cermin. Jadi benda ini posisinya bisa di ruang 1, misalnya bendanya, atau posisinya bisa di ruang 2, atau benda itu bisa di ruang 3, bisa juga benda itu di titik F, atau benda itu di titik M. Jadi ada 5 kemungkinan letak benda di ruang 1, ruang 2, ruang 3, di titik F, dan di titik M. Kita akan gambarkan bayangan dari letak benda jika berada di ke-5 ini, maka bayangan terbentuk itu bagaimana. Kita mulai dengan benda berada di ruang 3. Benda di ruang
3. Oke, ruang 3 itu adalah di sini. Jadi kita gambarkan sebuah benda. Misalnya ini bendanya. Oke. Nah, ini adalah bagian atasnya. Oke, ini bagian atas saya beri tanda panah misalnya. Oke, kita gambarkan. Kita gunakan 3 sinar istimewa. Oke. Sinar yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar datang yang sejajar sumbu utama itu banyak. Bisa sinar yang ini. Oke, bisa juga sinar yang ini. Ataupun sinar yang ini. Oke, jadi banyak kemungkinan. Kita pilih sinar datang sejajar sumbu utama yang melewati kepala atau bagian atas benda ini. Jadi kita gambarkan sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, ini sinar istimewa pertama. Kemudian sinar istimewa kedua kita gambarkan. Sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, kita gambarkan sinar yang melalui titik fokus dan pas melewati kepala dari benda ini. Oke, jadi kita gambarkan. Oke, misalnya ini. Oke, ini agak miring ya, saya gambar ulang misalnya. Oke. Oke, ini sinarnya misalnya. Oke, sinar datang sejajar, maksud saya sinar datang melalui titik fokus. Oke, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Oke, jadi sebenarnya untuk menggambarkan bayangan cukup digunakan 2 sinar istimewa ini aja. Oke, sudah cukup. Kalau kalian mau tambahkan ketiga juga bisa. Nanti kalau kita perhatikan akan kita gambarkan saja ya. Kita gambarkan sinar ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, oke, dan melewati kepala dari benda ini. Oke, jadi ini ya. Oke. Ini cerminnya bisa kita perpanjang di sini. Oke. Akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan cermin itu kembali. Jadi ini adalah sinar istimewa yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan ketiga sinar ini, oke, hasil pemantulannya itu berpotongan di satu titik. Yaitu di titik ini. Oke. Kemudian kita gambarkan. Oke, kita gambarkan. Nah, inilah bayangan yang terbentuk. Dan ini adalah bayangan terbalik. Oke, karena ini berada di bawah sumbu utama. Jadi ini adalah bayangannya. Oke, kalau kita perhatikan, oke, ini adalah bagian depan cermin cekung, dan ini adalah bagian belakang cermin cekung. Jika benda bayangan yang terbentuk, oke, jika bayangan yang terbentuk itu adalah di depan cermin, maka itu disebut sebagai bayangan nyata. Oke, jadi kita tulis di sini sifat bayangan jika benda berada di ruang 3. Sifat bayangannya adalah yang pertama, karena bayangannya di depan cermin, maka itu ada bayangan nyata. Oke. Kemudian sifat yang kedua adalah bayangannya ini terbalik. Oke. Terbalik itu maksudnya gimana? Kita perhatikan posisi awal benda ini, oke, bagian kepala itu menghadap ke atas. Sedangkan bayangan yang terbentuk itu posisi kepala itu menghadap ke bawah. Jadi sifat bayangan adalah terbalik. Kemudian sifat yang ketiga adalah diperkecil. Kalau kita perhatikan itu gambar bayangannya itu lebih kecil dibandingkan bendanya. Jadi diperkecil dan kita lihat bayangan ini ada di ruang 2. Oke, masih ingat? Jika daerah di antara titik M dan titik F itu ada disebut sebagai ruang 2. Jadi bayangan berada di ruang 2. Jadi ini adalah sifat bayangannya. Oke. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang sifat ruang yang tadi. Oke, itu sangat berguna. Coba kita lihat. Benda itu, oke, benda berada di ruang 3. Oke. Kemudian bayangan
yang dihasilkan itu berada di ruang 2. Oke. Nah, coba kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Ruang 2, oke, jadi 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Jadi, ruang benda ditambah ruang bayangan itu akan selalu nilainya 5. Oke, nanti kita akan buktikan jika benda berada di ruang 2. Oke, nanti kita buktikan ya. Jika benda berada di ruang 2, maka pasti bayangannya berada di ruang 3. Karena 2 ditambah 3 itu adalah 5. Jadi, jika benda berada di ruang 1, maka bayangannya akan berada di ruang 4. Karena 1 tambah 4 itu adalah 5. Oke, nanti kita akan buktikan melalui gambar. Jadi, sementara kita ingat bahwa ruang benda tambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Oke. Kemudian, nah kita lihat. Benda berada di ruang 3, bayangan berada di ruang 2. Dari 3 ke 2. Oke. Itu angkanya diperkecil. Oke, 3 ke 2 angkanya menurun. Jadi dari sini kita tahu bahwa sifat bayangan itu adalah diperkecil. Oke, jadi ini adalah cara gampang mengingatnya. Kalau misalnya kita tahu bahwa benda ini berada di ruang 3, maka kita tahu pasti bayangan yang terbentuk dari benda ini adalah di ruang 2 dan diperkecil. Oke, sekarang kita gambarkan bagaimana jika benda berada di ruang 2. Oke. Nah, sekarang nih benda di ruang 2. Benda di ruang 2. Oke. Kita gambarkan bendanya seperti tadi. Oke, ruang 2. Oke, misalnya di sini. Ini bendanya. Oke, kita gambarkan sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Kemudian sinar datang melalui titik fokus. Oke. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kita lihat bayangan terbentuk itu adalah di sini. Oke, dan kepalanya ini. Oke, ini adalah bayangannya. Coba kita lihat sifat bayangannya. Oke. Sifat bayangan. Nah, yang pertama itu adalah nyata karena berada di depan, bayangannya berada di depan cermin. Yang kedua, terbalik. Oke. Nah, sebagai suatu catatan, kalau nyata, biasanya bayangan nyata itu pasti terbalik. Oke, kalau nyata itu pasti terbalik. Kalau bayangan maya, saya akan jelaskan bayangan maya itu apa. Kalau maya itu nanti pasti tegak. Oke, nanti kita coba buktikan melalui gambar. Nah, jadi sifat bayangan nyata, terbalik, kemudian kita lihat dari gambar bahwa bayangan ini diperbesar dibandingkan bendanya. Oke, diperbesar dan berada di ruang 3. Oke. Nah, kita lihat benda berada di ruang 2, maka bayangan akan berada di ruang 3 karena ruang benda tambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Oke. Jadi cocok ya. Kemudian kita lihat benda ini berada di ruang 2, bayangannya berada di ruang 3, jadi angkanya membesar. Jadi bayangannya juga diperbesar. Oke. Nah, sekarang kita coba gambarkan jika benda di ruang 1. Oke, kita gambarkan. Nah, sekarang benda di ruang 1. Oke, benda di ruang 1. Oke, kita coba gambarkan ya. Ini bendanya. Oke. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Kemudian, sinar datang melalui titik fokus. Oke. Sinar datang melalui titik fokus. Oke. Jadi, dan melalui kepala dari benda ini ya. Sinar datang melalui titik fokus. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Pemantulan sinar ini, oke, kalau kita perpanjang, oke, ini kita perpanjang, kemudian sinar kedua juga kita perpanjang, oke, ini nggak bakalan ketemu, oke, ini nggak bakalan ketemu, oke, jadi bagaimanakah pembentukan bayangannya? Sedangkan kita tahu bahwa bayangan harus dibentuk jika
sinar pemantulan ini mengalami atau menemui di titik potong. Oke, nah jadi caranya kita perpanjang sinar pantul ini. Oke, jadi ini adalah sinar pantulnya. Kita perpanjang ke belakang cermin. Oke, sama halnya, oke, pemantulan dari sinar istimewa kedua ini kita juga perpanjang. Ingat, kita perpanjang sinar pantulnya ya. Jadi ini sinar pantulnya, kita perpanjang ke belakang. Nah, ketemu di titik ini. Oke, jadi kalau sumbu utamanya kita perpanjang sampai kemari. Bayangannya adalah di belakang cermin. Oke, nah karena bayangan berada di belakang cermin itu adalah bayangan nyata. Maaf, maksud saya bayangan maya. Jadi ini bayangan maya. Oke, bayangan maya biasanya kita gambar dengan garis putus-putus. Jadi ini adalah bayangannya. Oke, kalau kita perhatikan, bayangan ini adalah bayangan tegak karena posisinya sama dengan bendanya, yaitu kepalanya masih menghadap ke atas. Jadi sifat bayangan, oke, pertama, itu adalah maya, oke, karena berada di belakang cermin. Kedua, tegak. Oke, nah kalau maya itu pasangannya biasanya tegak. Yang ketiga, itu bendanya, maksud saya bayangannya diperbesar. Oke, dan bayangannya berada di ruang 4 sesuai dengan rumus tadi. Oke, benda di ruang 1 tambah bayangan di ruang 4, 1 tambah 4 itu selalu 5, dan dari 1 ke 4, oke, itu membesar angkanya, jadi bayangannya juga diperbesar. Oke, jadi rumus ini sangat membantu untuk melihatnya dengan cara cepat ya. Oke, nah sekarang bagaimana jika benda berada di titik F? Oke, benda berada di titik F. Oke, dan ini cermin cekungnya. Sekarang benda berada di titik F. Oke, kita gambarkan sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, kemudian sinar datang melalui titik fokus. Oke, ini susah gambar ya, karena benda berada di titik fokus. Jadi kita gunakan sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Oke. Ini harusnya lurus ya. Oke. Oke, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Oke, kita lihat, ini juga nggak bakalan ketemu karena kedua sinar istimewa ini saling sejajar. Oke, saling sejajar. Jadi ini kalau diperpanjang juga tidak bakalan ketemu. Oke. Oke, karena kedua garis ini sejajar. Oke, jadi jika benda berada di titik F, oke, maka sifat bayangan adalah berada di, oke, karena kedua titik ini, kedua sinar ini tidak akan mengalami perpotongan, atau kita katakan mereka akan mengalami perpotongan di tak terhingga, oke. Maka kita katakan sifat bayangan itu adalah bayangan berada di tak terhingga. Oke, yang terakhir, bagaimana jika benda berada di titik M? Oke, benda di titik M atau titik pusat kelengkungan cermin. Oke, ini bendanya. Oke, kita gambarkan. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus. Oke, sinar datang melalui titik fokus. Itu dipantulkan sejajar sumbu utama.
Oke. Nah, kalau kalian gambarkan dengan benar di kertas, oke, menggunakan jangka dan penggaris, maka bayangan akan tepat terbentuk juga di titik M. Oke, ini bayangannya. Oke, kalau kita lihat, bayangan ini akan sama besar dengan bendanya. Jadi sifat bayangan itu adalah, nah, karena bayangan berada di depan cermin itu adalah nyata, oke, kemudian terbalik. Nah, sama besar, oke, sama besar. Jadi kalau benda berada di titik M, maka bayangan yang terbentuk akan sama besar dan juga berada di titik M. Oke, jadi inilah adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Oke, jadi saya sarankan kalian untuk menggambarnya, oke, untuk latihan menggambar ke pembentukan bayangan dari kelima posisi yang tadi di selembar kertas. Oke, kemudian gunakan jangka, gunakan penggaris. Oke, setelah kalian mengerti dari penggambaran ini akan memudahkan untuk mengerjakan soal-soal cerita karena kalian sudah mempunyai gambaran kira-kira bayangan yang terbentuk itu akan berada di mana.